Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan mencoba mengupdate informasi ya terkait P1 yang belum resum karena belum mendapatkan penempatan kemarin ya di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ini kami mencoba berbagi ya 5 solusi bagi P1, P2, P3 yang belum resum tidak mendapatkan jam linier ya. Nah, kira-kira apa solusinya bagi pelamar prioritas yang belum resum karena tidak mendapatkan jam linier ya. Jadi 5 solusi P1, P2, P3 belum resum tidak mendapatkan jam linier sesuai ijazah S1 di Dapodik 2023 di sekolah induk saat ini. Ya, ini penting ya. Ini penting, kira-kira apa adakah solusi bagi pelamar prioritas yang tidak mendapatkan jam linier di Dapodik 2023 ya di sekolah induk saat ini. Ingat Bapak Ibu ya, database P1, P2, P3 itu kan sudah dikunci. Nah, kemarin Dapodik yang jadi perhatian kalau tidak salah Dapodik 2021 ya, atau 2022 lah. Nah, kalau misalkan database kemarin ini sudah dikunci, berarti memungkinkan sekali Dapodik yang dilihat nantinya adalah Dapodik di bawahnya 2023. Itu sangat memungkinkan, tetapi sekali lagi kita tetap menunggu info resmi dari Panselnas terkait hal ini ya, karena memang sampai saat ini P3K 2023 saja belum digelar Bapak Ibu ya. Jadi kita masih terus berprediksi saja ya, karena belum ada kepastian juknis seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kami akan berbagi ya 5 solusi P1 yang belum resum tidak mendapatkan jam linier sesuai ijazah di sekolah induk. Jadi solusi pertama ini boleh dikatakan solusi alternatif. Kenapa admin katakan sebagai solusi alternatif? Karena tidak semuanya sekolah memiliki kondisi seperti ini. Karena ini tergantung dari siswa itu sendiri. Misalkan ya, guru kelas SD dengan jumlah siswa, misalkan di sekolah ini ada satu kelas yang jumlah siswanya itu lebih dari 40 ya, 40 siswa dalam satu kelas. Itu kan logikanya kalau lebih dari 40 kalau tidak salah itu bisa dibagi dua menjadi dua kelas ya, berarti kelas paralel. Nah, misalkan kejadian seperti itu berarti P1 yang pelamar prioritas yang belum mendapatkan penempatan itu bisa mendapatkan jam linier dari hasil pembagian kelas menjadi dua, yaitu kelas paralel. Tetapi sekali lagi ini hanyalah solusi alternatif karena tidak semuanya sekolah memiliki kondisi yang seperti ini. Kebanyakan sekolah yang justru kekurangan siswa Bapak Ibu ya, sehingga tidak bisa diparalelkan. Logikanya seperti itu ya. Nah, sekali lagi ini kita masih berprediksi belum ada juknis resmi. Oke. Kemudian solusi yang kedua ya bagi P1 yang tidak mendapatkan jam linier. Yang kedua di sini Bapak Ibu bisa perhatikan secara detail, pindah ke sekolah lain yang kekurangan guru. Ini sudah terjadi ya dari sejak tahun 2023 kemarin. Sorry ya, dari sejak tahun 2022 di tempatnya admin sendiri, admin melihat fenomena Bapak Ibu ya, banyak guru-guru honorer yang memilih untuk pindah sekolah. Dalam hal ini mutasi ke sekolah yang memungkinkan untuk mendapatkan jam linier, misalkan ke sekolah-sekolah di daerah pegunungan atau di daerah terpencil seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, banyak fenomena-fenomena yang terjadi sehingga memungkinkan banyak guru-guru yang memutuskan untuk mutasi Bapak Ibu ya. Ini kenyataan fakta di lapangan ya. Tujuannya mutasi mungkin untuk mengantisipasi agar tetap mendapatkan jam linier. Misalkan guru SD, guru kelas di sekolah induknya itu sudah full guru, maka memilih untuk mutasi atau pindah ke sekolah meskipun jauh tetapi bisa mendapatkan jaminan untuk mendapatkan jam linier. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Tetapi sekali lagi admin ingatkan, pastikan terlebih dahulu Dapodik ketika kita melakukan mutasi itu Dapodik sudah aman. Artinya
perpindahan sekolah induk Bapak Ibu itu sudah 100% oke atau aman. Nah, terkait dengan hal mutasi, tetap kita harus melapor ke Dinas Pendidikan, bukan hanya meminta persetujuan dari kepala sekolah. Kita tetap harus meminta petunjuk dari Dinas Pendidikan agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan, karena ini sangat berpengaruh. Kalau ada masalah di Dapodik terkait perpindahan guru, itu sangat berbahaya bagi posisi Bapak Ibu sebagai pelamar prioritas. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu adalah P1, P2 dan P3, itu sebaiknya meminta dulu petunjuk dari Dinas Pendidikan. Sekali lagi, ini kan belum ada juknis ya, tapi kita berprediksi terlebih dahulu Bapak. Logikanya seperti itu ya. Dan itu memang menjadi salah satu fenomena yang terjadi di lapangan ya, bahwasanya ketika sekolah kita ini sudah kelebihan guru, memungkinkan sekali bagi guru-guru honorer itu untuk pindah ke sekolah yang memang kekurangan guru ya, seperti itu ya. Kejadiannya ini sudah banyak terjadi ya, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi kita harus melapor ke Dinas Pendidikan apakah diizinkan atau tidak, karena Dinas Pendidikan yang akan mengetahui apakah ada efek samping atau tidak. Ya, logikanya seperti itu ya. Koordinasikan dengan kepala sekolah, operator dan Dinas Pendidikan. Oke, kemudian solusi yang ketiga Bapak Ibu. Solusi yang ketiga adalah menunggu juknis baru P3K Guru 2023. Jangan gegabah dulu. Betul sekali ya, ini juga menjadi solusi alternatif. Lagian, kenapa admin katakan menunggu juknis baru P3K Guru 2023 jangan gegabah dulu? Karena memang P3K 2023 itu belum dilaksanakan, sama sekali belum ada informasi pelaksanaan seleksi P3K Guru 2023 secara resmi dari Kemendikbud ya. Yang bertebaran di luar sana itu kan baru bersifat dari semacam isu di media atau prediksi-prediksi, termasuk yang kami katakan juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi logikanya untuk amannya bagi P1, P2, P3 yang belum resum karena tanpa formasi, itu kita tunggu dulu juknis baru P3K Guru 2023, karena pasti akan ada perubahan. Pasti akan ada perubahan ya. Logikanya seperti itu ya. Menunggu juknis baru P3K Guru 2023, jangan gegabah dulu. Ini solusi jitu yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian solusi yang keempat adalah seperti ini. Ingat ya, jadi solusi keempatnya adalah kita mengingat ya, bahwasanya database untuk P1, P2, P3 itu sudah dikunci Bapak Ibu ya. Seperti berulang kali dikatakan oleh Ibu Hasna yang merupakan salah satu ketua honorer, forum honorer yang senantiasa memperjuangkan nasib-nasib guru honorer, itu pernah mengatakan bahwasanya database P1, P2, P3 itu sudah dikunci, jadi aman. Nah, saya yakin kalau databasenya P1, P2, P3 itu tetap menjadi prioritas di tahun ini, tahun 2023 maksudnya, Kemendikbud pasti punya solusi, dan solusinya kan sudah ada, yaitu melalui 3 paket kebijakan yang sudah mendapat restu dari Presiden. Kalau itu diaplikasikan, admin yakin P1 yang berjumlah 65.000 itu bisa tuntas ya, termasuk P2 dan P3 juga, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini solusi yang keempat ya, ingat database, jadi jangan gegabah dulu. Kemudian yang kelima ya, solusi terakhir yang kelima, bagi P1 tanpa formasi, P2, P3 yang tidak mendapatkan jam linier, yaitu yang perlu Bapak Ibu perbaiki di Dapodik adalah kalau misalkan ada kesalahan di jenis PTK. Jadi intinya perbaiki jenis PTK, sesuaikan dengan ijazah S1 ya. Jadi sesuaikan dengan ijazah S1 yang diinput di Dapodik. Logikanya seperti itu ya. Nah, misalkan ijazah S1 Bapak Ibu yang diinput di Dapodik itu adalah PGSD guru kelas, maka jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru kelas. Kalau ijazah S1 Bapak Ibu misalkan pendidikan guru agama Islam atau PAI, maka jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru molok. Sesuaikan terus. Kalau ada kesalahan di jenis PTK tidak relevan dengan ijazah Bapak Ibu, tidak sesuai, laporkan ke Dinas Pendidikan untuk diubah. Setelah itu nanti operator sekolah yang melakukan proses sinkronisasi. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di tambahan informasi bahwa seperti inilah tampilan info GTK yang baik dan benar bagi P1, P2, P3 yang sudah sesuai ijazahnya dengan jenis PTK-nya. Ini diperhatikan, ini pendidikan agama Islam.
program studi S1-nya yang tercatat di Dapodik dan Info GTK. Kemudian jenis PTK yang tercatat di Dapodik dan Info GTK itu sudah berubah menjadi guru mapel. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian di sini persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Untuk P1, P2, P3 sudah terkunci, perbaiki Dapodik. Jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah. Jangan karena gak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD ngajar PJOK atau apa itu tidak bisa lanjut resum nantinya. Ingat ya, jenis PTK ijazah harus cocok atau linear Bapak Ibu. Kemudian telah rilis ya Dapodik 2023, Bapak Ibu berkesempatan untuk melakukan perubahan data dan perbaikan data ya. Jadi ingat Dapodik baru sudah terbit ya atau sudah rilis. Silahkan Bapak Ibu koordinasikan dengan operator sekolah masing-masing. Kemudian lanjut lagi yang terakhir di sini. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa Kemendikbudristek ya tidak main-main dalam penuntasan di tahun ini ya. Di sini bahkan sudah ada tiga paket kebijakan komplit ya, yang menurut saya 3 paket kebijakan ini itu mengkaper semua kelemahan-kelemahan yang ada di tahun 2022 dan tahun 2021. Termasuk masalah formasi dan masalah anggaran itu sudah dikunci melalui 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Bapak Ibu silakan baca sendiri di sini dan saya yakin sudah sering berulang kali admin jelaskan. Oke, mungkin sampai di sini saja ya informasi singkat kami. Insya Allah nantikan video ketiga dan keempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.